Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kita akan membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024 ya. Hari ini tanggal 27 Juli 2024 ada dua emiten yang akan kita bahas, yaitu AMMN dan KBank ya. Kita akan mendasarkan kepada value, dividend, free cash flow, ketahanan dan kepengendalian, atau lebih tepatnya kepada fundamental sahamnya ya. Kemudian kita juga melihat dari segi lainnya, bahwa pemahaman kita di sini adalah analisa ini sebagai bahan pertimbangan, bukan untuk perintah beli atau jual. Yang lebih tepatnya adalah kepada edukasi ya. Sehingga pembahasan kita ini perusahaan yang kita akan melihat perusahaan itu baik atau tidak ya, bukan untuk mendiskreditkan ataupun melebih-lebihkan ya. Baik. Yang pertama kita akan lihat AMMN dulu ya, atau Amal Mineral International, perusahaan yang bergerak di bidang tambang ya, tapi lebih kepada nikel ya. Perusahaan tambang lebih kepada nikel. Dari segi harga ini 11.725 ya, 11.725, book value-nya 1.127, sehingga harga sekarang ini sudah 9 kali lebih tinggi daripada nilai perusahaannya ya. Ini berarti termasuk sudah sangat jauh di atas dari nilai bukunya ya. Kalau kita bandingkan harga dengan nilai bukunya, ini sudah terlalu tinggi ya. Kategorinya sebenarnya lebih dari satu, atau kalau lebih dari min 1, lebih dari min 1 itu berarti PBV-nya lebih dari 2 ya. Ini berarti PBV-nya sudah 10 kali, berarti 9 kali lebih mahal ya. Ini berarti untuk dari nilai perusahaan sudah sangat tinggi. IPS ini termasuk besar sebenarnya ya, 136, berarti maksimal beli 1.300-an. Namun dari segi harga ini kan sudah sangat tinggi sekali ya, sehingga valuasinya masih mahal ya. Maksimal beli kan di 1.300, sementara harga sudah 11 ribuan. Kalau dari segi perusahaan, sebenarnya perusahaan ini bagus ya. Kenapa? Karena untungnya ini 136 dari 1.100 itu 12%. Dari segi perusahaan sebenarnya bagus ya, tapi karena harganya yang sudah tinggi ya, jadi otomatis valuasinya ini juga mahal. Namun sayang, perusahaan belum membagikan dividen ya, atau tidak membagikan dividen sampai saat ini ya. Oleh karena itu sepertinya klop. Jadi harga ini naiknya ini memang dikarenakan salah satunya keuntungan besar, tapi di sini istilahnya itu capital gain-nya yang dikejar ya. Yang dikejar ini capital gain-nya. Padahal sebenarnya kalau perusahaan ini mau tapi istilahnya kalau memang bagikan dividen, kalaupun dibagi dividen, maka hasilnya nanti tetap dividen yield-nya jadi kecil karena harganya sudah terlalu tinggi tadi. Permasalahannya adalah di sini bahwa free cash flow-nya ini minus ya. Berarti perusahaan untuk triwulan 3 ini harus mencarikan 31% lagi ya, untuk bisa menggerakkan roda bisnis mereka ya. Perlu menambahkan modal lagi. Untuk aset lancar ini oke saja, 248%. Hutang berbunga ini 77, di atas 50 sih, cuma masih kurang dari 100, aman. Hutang tak berbunganya ini sudah melewati batas analisa saya ya. Mungkin kalau bagi yang lain bisa aja ini di atas 100 misal. Tapi kalau menurut saya di sini sudah
di atas 100. Karena bakal di atas 100 itu berarti kalau kita bandingkan dengan book value berarti dia sudah 4% di atas dari book value-nya. Seperti itu pemahaman kita ya. Terus untuk ke pengendalian ini oke saja ya, tidak terlalu masalah. Berarti simpulan kita ya, perusahaan ini untung besar, kemudian hanya tidak bagi dividen. Ini sudah oke, sampai di situ sudah oke. Tetapi permasalahannya adalah free cash flow-nya yang minus ya. Berarti di sini ada kebocoran yang perlu diperbaiki ya. Berarti di sini ongkos kerja yang besar ya. Oleh karena itu kita terus saja menunggu free cash flow membaik. Kemudian yang lainnya tidak ada masalah, tetapi kalau free cash flow ini tidak tertanggulangi, maka dikhawatirkan nanti ya permasalahannya nanti merembet ke hutangnya membesar ya, dan lain-lain. Oleh karena itu perlu dicarikan cara bagaimana supaya free cash flow-nya membaik. Baik, yang kedua kita akan bahas yang namanya KBAK, atau di sini bidangnya adalah real estate ya. KBAK ini adalah real estate, kalau tidak salah ini perusahaannya di Balikpapan ya. Kemudian data yang kita temukan baru satu ya, kita belum punya pembanding di triwulan yang kita temukan baru triwulan 2 ya. Kita belum sempat membuat atau membahasnya di triwulan 1 kemarin. Yang pertama ini harganya 20, berarti ini di bawah 50 ya. Ini sudah termasuk perusahaan yang ada permasalahan ya. Karena dia di bawah 50 ya. Baik, yang pertama kalau kita bandingkan harga sekarang dengan book value, harga sekarang ini 20, book value-nya 52, berarti ini harga sekarang di bawah dari nilai perusahaannya, ada 62% diskonnya. Ini kita kasih dulu. Nah, ini bagus ya, secara perhitungan pertama bagus ya. Namun kita cek dulu IPS-nya ini minus 1,9, berarti perusahaan ini rugi ya 1,9. Dibandingkan nilai buku 52, berarti perusahaan ini rugi hampir 4%. Nah, di sini bukan murah sebenarnya ya, tapi tidak bisa dihitung karena IPS-nya minus. Oleh karena itu harga murahnya di sini ya bukan karena perusahaannya untung besar, tapi karena perusahaannya merugi, harganya turun sampai malah di bawah 50. Ini merembet kepada tanpa adanya dividen ya, tentu saja tanpa adanya dividen. Namun baiknya perusahaan ini dari segi ketahanan ini ya, free cash flow-nya mereka punya kelebihan 5% untuk bisnis di triwulan berikutnya. Aset lancarnya ini hampir 9 kali lipat, hutangnya ini aman semua ya, di bawah 10 ya, di bawah 20% ya. Nah, tinggal kita cek. Sayangnya ini kalau menurut saya pribadi ya, sayangnya di sini bahwa semua sahamnya ini bisa ditradingkan ya. Dengan semua saham yang bisa ditradingkan ini, apabila jumlah non marketnya ini 40-an ya, maka kalau menurut saya ini sudah termasuk rentan ya, berbahaya ya. Bisa saja nanti mungkin saja pada suatu saat bisa lebih dari 50% kepemilikan masyarakat di sini ya. Oleh karena itu simpulan untuk perusahaan ini tentu saja ada dua concernnya. Yang pertama di sini tentu saja perusahaan yang rugi harus untung. Yang kedua ini
jumlah kepemilikan non warkatnya ini harus meningkat ya. Tidak boleh di angka yang 40-an persen ini, 44% ini, karena jumlah semua sahamnya itu bisa ditradingkan semua. Beda kalau misalnya 44% non warkat tapi di KCI-nya hanya misalnya 49, itu tidak masalah ya. Tetapi kalau yang seperti ini sangat riskan ya, untuk bisa nanti malah pengendalinya adalah retail nanti yang terjadi. Jadi dua yang kita cek di sini, IPS-nya dan IPS-nya jangan minus, dan non warkatnya harus berkurang di bawah 40 kalau menurut saya. Demikian pembahasan dua saham hari ini, AMMN dan Kabak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.